Apakah mungkin kiai-kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid yang begitu hebat keilmuannya? Jawabannya adalah kita tidak tahu apakah Kiai Hasyim itu tahu atau tidak. Permasalahan nasab itu tidak ada kaitannya dengan Kiai Hasyim dan Kiai Hamid. Karena apa? Kiai Hasyim dan Kiai Hamid tidak pernah menyatakan isbat. Karena apa? Kiai Hasyim dan Kiai Hamid tidak pernah menyatakan isbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba mengikuti video habaib berikut ini. Apakah mungkin kiai-kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid yang begitu hebat keilmuannya mau dibohongi sama Habib? Di dalam pidatonya beliau, Habib menyatakan apakah mungkin beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hamid Pasuruan yang begitu mulia dan hebat ditipu oleh habaib? Nomor satu, jawabannya adalah ini doktrin dari habaib, doktrin supaya muhibbin dari kaum Nahdiyin ini tetap menghormati beliau karena keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Intinya beliau agar kalian dari muhibbin itu tetap yakin bahwa habaib itu keturunan Nabi dan muhibbin ini menghormati beliau. Ini satu. Yang kedua, jawabannya adalah kita tidak tahu apakah Kiai Hasyim itu tahu atau tidak. Permasalahan nasab itu tidak ada kaitannya dengan Kiai Hasyim dan Kiai Hamid. Karena apa? Kiai Hasyim dan Kiai Hamid tidak pernah menyatakan isbat. Isbat itu mengatakan bahwa habaib itu adalah sah keturunan Rasulullah. Ini namanya isbat. Karena selama ini tidak ada isbat dari Kiai Hasyim dan Kiai Abdul Hamid, maka tidak ada jaminan positif bahwa habaib klan Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Jadi ini hanya pembodohan terhadap muhibbin. Jawaban yang disampaikan beliau terkait permasalahan nasab itu bukanlah jawaban. Yang perlu dijawab, tunjukkan kitab sezaman di abad ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang menyatakan di situ kitab Mu'tabar ada yang menyebutkan nama Ubaid. Tapi faktanya dari kitab di zaman abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak menemukan nama Ubaid. Sebaliknya yang ditemukan adalah putra dari Ahmad bin Isa yang 3 orang tersebut tidak ada nama Ubaid. Semacam itu. Itu baru jawaban yang tidak membodohi umat. Kalau cuma menyatakan apakah Kiai Hasyim itu orang bodoh, bukan masalah itu, saya tidak tahu itu bodoh atau tidak. Yang jelas beliau adalah aulia Allah yang belum pernah mengisbat bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah secara sah. Itu bahkan di dalam kitab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada nama Ubaid. Yang ada hanya nama dari 3 putra dari Ahmad bin Isa tanpa nama Ubaid atau Ubaidillah. Tidak ada. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah wa aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, wa aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada
dari 3 anak. Nah lantas di dalam sejarah yang diteliti, Ahmad bin Isa ini tidak pernah hijrah ke Yaman, yang sekarang makamnya di Hadramaut itu diagung-agungkan, itu makam di abad 9. Makamnya Ahmad bin Isa yang di Yaman abad 9, yang di Irak abad keempat, wafatnya beliau di abad keempat. Jadi ada 2 makam, di Irak Najd itu ada, dan di Yaman Hadramaut ada. Nah yang di Irak itu abad keempat, yang di Yaman abad ke-9. Tentunya yang asli ya yang ada di abad keempat yang terdahulu. Berarti memang palsu-memalsu tentang kuburan makam ini sudah menjadi identik dari kisah Klan Ba'alawi sesuai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Didukung oleh yang ketiga tes DNA. Tes DNA menyatakan semua dari klan Ba'alawi yang ada di Yaman ataupun Indonesia ini adalah Banal. Yang terakhir yang pada dari Indonesia berikut ini. Ada di antara yang tes DNA dari marga Al-Hadi Ba'alawi yang bernama Abdurrahman Al-Hadi, orang Indonesia. Hasilnya adalah GM201 bukan J1. Terus banyak lagi yang protes. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, begitu banyak ragam yang dilakukan oleh klan Ba'alawi di Indonesia sehingga menimbulkan banyak kecurigaan. Di antaranya yang mulia, yang terhormat Habib Lutfi dituduh memalsukan makam, memalsukan sejarah seperti KRT dan lain sebagainya, memalsukan sejarah dari Jatman atau silsilah Torekoh di NU. Ini bukankah kejahatan besar yang dilakukan? Harusnya ini ada klarifikasi dari semua pihak klan Ba'alawi. Kenapa Habib Lutfi melakukan demikian? Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau, sudah di atas 20 tahun. Semacam itu. Dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi akibat dari yang dilakukan oleh habaib, seperti jual beli nasab, belum ada kejelasan. Ya, karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Seperti pemalsuan makam-makam, memba'alawikan makam-makam, membelokkan sejarah. Seharusnya semua ini diklarifikasi dengan benar, sehingga tidak menjadi fitnah yang berkelanjutan. Kecuali kalau tidak ada klarifikasi dengan benar, itulah namanya kebenaran yang ada saat ini dari semua yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.